membuat video ini guna memenuhi tugas panel Al-Islam Kemuhammadiyahan untuk pemaparan materi terkait artikel tentang Islam dan iptek. Adapun judul yang saya ambil di sini yaitu pengaruh perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era sekarang. Pembelajaran pada masa sekarang ini sangat berbeda dengan pembelajaran pada masa lalu, yang dimana perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, karena tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Di era sekarang ini teknologi masuk dengan mudahnya ke dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya ke dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi pada saat sekarang ini telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era saat ini sangat dirasakan pengaruhnya, mulai dari tersedianya bermacam-macam variasi media pembelajaran hingga pembelajaran model baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, pengaruh positif teknologi dalam dunia pendidikan. Adapun pengaruh positif teknologi dalam dunia pendidikan yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi-materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga bisa menggunakan jasa pos internet dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi, yang dimana ketika dibandingkan pada saat dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun setelah adanya perkembangan iptek, semua tugasnya yang dulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti komputer. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan, tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contohnya yaitu penggandaan soal ujian. Dengan adanya mesin fotokopi, untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tetapi dengan perkembangan teknologi pada saat ini, semuanya itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengaruh negatif teknologi dalam dunia pendidikan. Di samping pengaruh positif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek, juga akan muncul pengaruh negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu e-learning, yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang
bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun drastis. Yang kedua, seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Yang keempat yaitu pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang kelima, tindakan kriminal atau cybercrime di dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, misalkan dokumen mengenai ujian akhir atau negara dengan media internet. Keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa, maupun pengajar seperti guru, bahkan dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.